Shalom. Saudara, terima kasih sudah berdoa buat setiap kami yang pergi ke Israel. Saudara, kami pulang per kloter-kloter dan Ibu Iin, Ibu Panglima akan pulang tanggal 14 akan mendarat di tempat ini. Jadi saya sungguh berdoa setiap saudara semua, saudara tetap mengawal dan kita akan sama-sama tetap berdoa buat seluruh Timur Tengah. Sebelumnya boleh saya minta video Israel ditampilkan. Saudara, videonya masih setengah jadi karena teman-teman masih ada di sana. Jadi mereka baru ngedit sebagian, tapi mari kita sama-sama lihat. Song we learned in Zimbabwe. You are Alpha and Omega. Saudara, akhirnya kita dapat satu pesawat untuk berangkat dan kita benar-benar menghabisi semua musuh-musuh di udara dan kita benar-benar penyembahan selama 7 jam. Pak Leo dan Bunita luar biasa, tiup shofar dan benar-benar pakai tamborin sampai pesawat itu turbulence, saudara. Sampai pesawat itu getar, sampai pilotnya keluar dan bilang boleh nggak penyembahannya hati-hati karena kita tetap di udara gitu ya. Jadi tolong lebih hati-hati. Dan ini di gereja sampah di mana, di Mesir. Saudara, ada sangat banyak perubahan, ada sangat banyak manuver demi manuver. Tapi saya sungguh bersyukur lihat para pasukan terdahsyat. Saya sungguh bersyukur melihat semua tim yang berangkat. Mereka sangat sepakat dan mereka sungguh-sungguh benar-benar ngelihat. Saya sungguh-sungguh melihat pasukan yang sehati dan bertekad untuk menyelesaikan tugas. Apapun manuvernya, caranya. Saudara, ini kebaktian di hotel dan kita berharap bisa kabot-kabot. Ternyata di aula sebelah lagi ada pernikahan, saudara. Meskipun pernikahan Kristen, tapi jedak-jeduk ternyata. Jadi kita di tengah kabot-kabot, sebelahnya jedak-jeduk sampai Pak Leo pusing, saudara ya. Tapi ya manuver demi manuver. Tapi saya sungguh lihat Tuhan bekerja dengan sangat ajaib. Kita total 309 orang. Jadi kami di border, kami di perbatasan itu lumayan lama, saudara. Karena koper kami itu mungkin sampai 600-700 koper ada, saudara. Alat nari, terus keyboard, speaker, mixer, itu kami gotong bersama-sama para donatur. Itu semua gotong-gotong, angkut-angkut semua. Ini di Garden Tomb yang sempat viral juga masuk ke berita. Sampai masuk ke YouTube-nya CBN. Ada 309 orang dari Indonesia pergi ke Israel. Di saat semua orang Israel pergi, 300 orang Indonesia datang. Bahkan sampai tiket dari Israel, keluar dari Israel itu sampai $3.000, saudara. Sekali berangkat. Dan ini ada 300 orang, bukannya pergi malah datang, saudara. Karena semua takut perang, tapi pasukan Tuhan diutus untuk menahan perang. Amin. Ini di Padang Gembala. Semua luar biasa, panas sekali. Muka saya itu gosong sampai luka, saudara ya. Bukan cuma gosong. Dan karena memang jaraknya lama sekali, kami hampir 8-9 hari. Dari biasa sampai gosong, sampai sembuh, gosong lagi, saudara. Ini di Yardenit, Sungai Yordan. Puji Tuhan, ini banyak tempat yang sepi. Jadi kita ini bisa ibadah sesuka-sukanya, saudara. Kita bukan cuma dapat satu pesawat, tapi kita juga dapat satu kapal. Jadi buat saudara yang pernah ke Israel, biasanya kan kita kapalnya banyak. Ini sekarang ada satu kapal yang besar cukup 300 orang, saudara. Jadi sekarang kita dapat satu pesawat dan satu kapal buat ibadah ya. Luar biasa sekali. Ini di Mahanaim, di Yordan. Kebaktian di sana mungkin sekitar 4-5 jam. Nanti saya akan ceritakan semuanya. Oke, boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya bersyukur saudara semua berdoa buat setiap kami. Saya ini sungguh melihat bagaimana ada sebuah perjalanan iman, perjalanan Musa, perjalanan Abraham. Semua rundown itu hampir setiap hari berubah. Semua jadwal yang kita sudah set itu hampir setiap hari berubah-berubah, saudara. Dan gak ada jadwal yang fix. Saya bisa ngelihat, wah ini pasukan terdahsyat ini benar-benar luar biasa. Saya mau ajak kita buka di 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9
dan ayat yang ke-10. Kita ini lagi belajar tentang sumpah dan perjanjian. Saudara, yang paling penting dari semua sumpah, perjanjian, berkat, dan perjalanan dengan Tuhan adalah apakah matamu bisa melihat. Saudara, dalam setiap perjalanan, bagaimana engkau bisa mendapat kutuk atau berkat, itu tergantung bagaimana caramu melihat setiap keadaan dan kondisi. Saya pernah share bagaimana ternyata bahagia atau sukacita itu tidak pernah berdasarkan keadaan, bahkan bukan dari situasi, tapi itu bagaimana DNA-mu menentukan ini sukacita atau ini adalah kutuk. Ini adalah berkat atau ini adalah permasalahan. Itu sebenarnya ada di dalam DNA-mu, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab hari itu, Elisa berjalan dengan Elia. Dan Elisa ini meminta sumpah, ya, kalau kita lagi berbicara tentang sumpah. Elisa ini meminta berkat, Elisa ini meminta sumpah yang dari Tuhan. Dan syaratnya ternyata sederhana, yaitu apa? Apakah engkau bisa melihat? Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika kamu dapat apa? Melihat. Saudara, saya nggak tahu, mungkin di sini ada 400-500 orang di tempat ini. Tapi setiap saudara akan melihat di jasmani yang sama, tetapi belum tentu engkau melihat di roh yang sama. Sekarang jam 6.23 dan sebagian anak-anak memutuskan ini sudah saatnya kabur dari tempat ini. Sekolah masih lama, sekolah masih jam 7 dan mereka pasti gak telat karena sekolahnya tinggal ngesot di sebelah. Tapi mereka berkata, tidak ada yang perlu dilihat lagi, ini saatnya saya pergi. Itu apa? Berdasarkan cara melihat. 309 orang yang saya berangkat, sesuai jadwal kami berangkat tanggal 31, pulang tanggal 8 sudah mendarat. Nyatanya tanggal 8 kami belum punya tiket. Disitulah para donatur, ada menteri di sana. Ada orang-orang yang sudah janjian ketemu menteri, ketemu orang Pertamina. Ada beberapa mereka mau dipecat dari perusahaan. Dan mereka berkata, Pak, kalau boleh saya pulang. Pulang duluan. Tapi kalau enggak boleh, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan ada sebagian anak-anak yang hidup bersama kita tidak pernah bisa melihat yang sama yang dilihat oleh 309 orang kemarin. Saya sungguh melihat ada 309 orang. Kami ini dijadwalkan tanggal 8 sudah pulang. 8 subuh, jam 2, jam 4 pagi. Nyatanya tanggal 8 kami belum punya tiket. Semua uang cash sudah habis, saudara. Dan hotel dan bus tidak mau dibayar pakai kartu, maunya cash. Dan dari travel mereka sudah gak punya uang cash. Saudara tahu apa yang kami lakukan? Kami kolekkan sama semua jemaat. Maaf, kami ini butuh $15,000. 15.000 itu sekitar 200 juta rupiah. Bolehkah kami pinjam semua uang dolar yang tersisa? Dan itu para donatur-donatur keluarin uang mereka. Dan mereka berkata, ambil aja, gak usah dikembalikan. Mereka melihat sesuatu yang berbeda, saudara. Saya sungguh melihat mereka gak punya tiket. Saya ketemu dengan satu orang bapak-bapak, badannya besar, saudara. Sama istrinya berangkat. Dan dia bilang, Pak, tadi pagi anak saya telepon. Dan bapak ini cerita sembari nangis, saudara. Bapak-bapak badannya besar. Sampai sama istrinya dibilang jangan nangis dong, Pak, gitu. Sampai saya yang bawain tisu buat bapak ini. Badannya gede, saudara. Dan dia bilang, tadi pagi anak saya telepon video call. Dan anak saya nanya, Daddy I miss you. Daddy kapan pulang? Hati saya hancur katanya. Saya mau langsung datangin Pak Joshua. Bapak ini ceritanya, saya mau langsung datangin Bapak. Dan saya mau berkata, Pak, saya perlu pulang. Saya punya pekerjaan, saya punya usaha. Anak saya sudah saya tinggal seminggu lebih. Saya mau pulang duluan. Tapi di tengah video call, tiba-tiba Tuhan berkata, jalan sama aku. Dan dia bilang, maaf nak, Papa masih punya tugas di sini. Bapak ini sembari nangis. Saya kasih tisu. Dan dia bilang, saya tetap mau jalan dengan Tuhan. Saudara, saya sungguh melihat ada orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Mereka melihat ada sesuatu yang tidak terlihat.
Hari itu murid-murid dari Elia, bukan cuma Elisa, murid-murid dari Elia mungkin ada sekian puluh, sekian ratus orang. Dan mereka berkata, izinkan kami mencari mayat dari Elia. Di saat ratusan orang mencari apa yang terlihat oleh mata, mereka mencari mayat yang mati. Elisa melihat apa yang di roh yang tidak pernah mati. Saudara, setiap kali engkau datang ke tempat ini, saya lihat di sini ada anak STT yang baru, ada anak pemenang yang baru, ada anak rumah Shalom yang baru. Waktu engkau datang ke tempat ini, apa yang akan dilihat oleh matamu? Ada sangat banyak orang come and go di tempat ini. Mereka yang datang dan mereka berkata, percuma kerja di Mahanaim, gaji gak naik-naik, sekolah begini, orang-orangnya begini, pemimpinnya begitu. Tapi ada sebagian orang yang hidupnya terus naik karena mata mereka bisa melihat yang benar. Hari ini pilih melihat yang benar. Saudara coba, saudara buka Matius 14 ayat 29. Matius 14. Saudara, hari itu murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air. Di Alkitab di ayat yang ke-26 dikatakan, dan murid-murid itu melihat. Ada yang melihat hantu, ada yang melihat ada sosok berjalan di atas air. Tapi hanya satu orang yang berkata, Yesus kalau itu benar engkau, izinkan aku jalan, undang aku jalan di atas air. Semua melihat pemandangan yang sama, tetapi Petrus melihat yang berbeda. Petrus berdiri dan berjalan di atas air. Tetapi kemudian di Alkitab ditulis, dan kemudian matanya melihat, dia tidak lagi melihat Tuhan, tetapi matanya bergeser dan dia melihat a strong wind. Dia melihat angin yang keras. Tiba-tiba matanya bergeser dari melihat Allah yang berjalan di atas air, berjalan di tengah badai. Tiba-tiba matanya bergeser dan melihat masalah. Dan dia mulai tenggelam. Saudara bisa bayangkan begitu kami sampai di Israel, kami kan mendarat di Mesir. Kami perjalanan sekitar 2 hari, sampailah kami ke Israel. Sampai kami ke Israel, pagi-pagi kami dikabarkan, di tengah kami lagi doa, Coach Iren lagi memimpin orkestra. Kami dapat kabar, kalau kita nggak berdoa, ini Iran sudah menyanyikan lagu-lagu perang, ini kita diserang, saudara. Itu ancaman di mana-mana, roket sudah mulai berterbangan. Dan itu sudah dikatakan Iran sudah membuat barisan perang. Mereka siap nyebrang, mereka siap menyerang Israel. Dan saudara tahu kami, Coach Iren memimpin orkestra. Saya sejujurnya jarang melihat Coach Iren memimpin perang, saudara. Tapi hari-hari itu Coach Iren, wah hampir setiap kali memimpin peperangan. Saya lihat, wah ini kalau udah mulai formasinya udah kebalik-balik. Ini pemain bertahan sudah menjadi pemain penyerang. Ini udah seru ini. Coach Iren mimpin perang, saudara. Dan itu sungguh-sungguh kita tahan. Dan tiba-tiba hari-hari besoknya keluar berita demi berita yang menyatakan Iran memutuskan tidak jadi berperang, saudara. Kita masih terus mengawal. Tapi sampai kita pulang ke Indonesia, sampai detik ini, kita sungguh melihat tidak ada perang sama sekali. Kemarin Pak Fendi bilang kepada saya seperti ini. Sebenarnya trip untuk kita berangkat ini gak murah. Tapi buat kita para pemimpin, buat kita para donatur, sebenarnya ini bukan trip jalan-jalan ke Israel. Ini adalah sebuah trip untuk melihat bukti bahwa pasukan terdahsyat sungguh ada dan sungguh nyata, saudara. Sebenarnya kita lihat Garden Tomb masih gitu-gitu aja, meskipun ada renovasi, ada tamannya di tengah sekarang. Ada beberapa perubahan-perubahan minor, tapi sebenarnya yang kami lihat bukan cuma sekedar tempat yang mati, tapi saya sungguh lihat ada pasukan, bahtera pasukan terdahsyat yang hidup dan luar biasa, saudara. Saya sungguh lihat itu pesawat gak ada ya, saya bisa katakan tiket pesawat itu gak ada. Mereka getar sama sekali itu gak ada, saudara. Bahkan ada satu orang ibu berkata, Pak kok saya gak pulang ya Pak? Dia ngomong di grup, saya japri Bu, saya minta maaf. Karena tiketnya ini kecampur semua. Dan ibu ini chat saya, Pak maafkan saya respon hati saya salah. Tolong doakan saya, saudara bisa bayangin. Saya sungguh lihat ada pasukan yang responnya ini berbeda. Pak Fendi itu bilang gini, kalau ada sebuah jemaat yang ngomong sepakat ikut. Kalau cuman ngomong itu biasa. Tapi kalau mereka sampai nabur ratusan ribuan dolar, itu pengikutan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Dan saya sungguh lihat saudara itu dari hari pertama sampai hari terakhir.
mereka itu nabur gila-gilaan. Puluhan juta setiap kali kita berkata, Pak kami butuh, itu ratusan juta terkumpul saudara. Kita butuh untuk bayar bus, karena saudara tahu ya, kita extend dari harusnya tanggal 8 sudah pulang. Kami perlu hotel dari tanggal 8 sampai sekarang tanggal berapa? Tanggal 12. Bahkan ada yang sampai besok baru pulang. Itu extend 4-5 hari saudara. Dan itu perlu biaya sangat besar untuk makan, untuk hotel tambahan 5 hari. Dan itu semua nabur sangat luar biasa saudara. Tapi apakah matamu bisa melihat? Saudara, ada satu orang bernama Florence Chadwick. Tahun 1952. Dia ini adalah seorang yang mencoba berenang sejauh 26 mil dari Pulau Catalina sampai ke California saudara. Ini bisa dikatakan nyebrang samudra, nyebrang benua. Dan saudara, setelah dia berenang sekitar 15 jam, setelah dia berenang sangat jauh, sampai dia ini berenang diapit dengan kapal supaya untuk menjaga keamanan, dan dia akan nyebrang antar benua, dari benua Amerika Selatan ke benua Amerika Utara. Dan dia berenang selama sejauh 26 mil. Setelah dia berenang sejauh 15 jam, tiba-tiba kabut tebal itu muncul. Dan dia berenang, dan kabut tebal itu mulai muncul, dan dia tidak bisa melihat jaraknya, dia tidak bisa melihat tujuannya karena kabut yang terlalu tebal. Sampai akhirnya dia berenang dan dia memutuskan stop. Dan dia naik ke atas kapal dan dia memutuskan berhenti. Saudara tahu, begitu kabut itu mulai reda, ternyata dia tinggal berjarak 1 mil dari tujuannya. Setelah 15 jam berenang, di tengah kabut dia memutuskan berhenti. Saudara, hari ini apa yang matamu lihat saudara? Apakah engkau melihat Yesus berjalan di tengah kemustahilan? Atau engkau melihat angin yang kencang dan memutuskan berhenti? Saya bawa oleh-oleh cerita Matius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Saudara, inilah silsilah dari Yesus. Ada 5 wanita perkasa yang masuk ke dalam silsilah Yesus. Saudara, ini adalah 5 perempuan. Saudara tahu di dalam perjanjian lama, di dalam kebiasaan orang Yahudi, perempuan ini adalah level kedua atau level ketiga bahkan. Ada laki-laki, ada anak-anak, barulah para perempuan-perempuan. Tapi ada 5 perempuan yang masuk ke dalam silsilah Yesus. Dan buat saya, mereka berlima adalah perempuan yang punya mata yang melihat yang berbeda. Saya pernah pergi ke Inggris dan saya membelikan satu gantungan magnet, satu tempelan kulkas buat buiin. Dan tempelannya adalah well-behaved woman seldom make history, saudara. Dan saya rasa perempuan-perempuan perkasa di Mahanaim juga sama ya. Mereka perempuan-perempuan yang well-behaved atau sopan santun itu jarang membuat sejarah. Makanya kita perlu orang-orang seperti Bu Iin yang kurang sopan santun kadang untuk membawa kita terbang satu pesawat. Dan itulah yang dialami oleh 5 perempuan ini saudara. Mereka adalah Tamar, Rahab, Ruth, istri Uria atau Betsheba, dan Maria. Saudara, mari kita belajar siapa itu Tamar. Ketika dikabarkan kepada Tamar bahwa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba, maka ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya. Saudara, hari itu Tamar adalah seorang janda. Dia ditinggal oleh suaminya, dan menurut kebiasaan orang Yahudi, kalau ada seorang anak sulung yang meninggal dan tidak meninggalkan anak, maka adiknya harus melanjutkan keturunannya. Tapi hari itu didapati Tuhan jahat, maka dibunuh juga. Maka Tamar ini adalah seorang janda yang harus menunggu anak ketiga dari Yehuda. Panjang ceritanya, singkat cerita, hari itu Tamar melihat bahwa Yehuda tidak memberikan anaknya kepada Tamar. Sebab dipikirnya Tamar ini bawa sial, dia sudah membunuh 2 anak saya. Tapi saudara tahu, hari itu Tamar meninggalkan jubah kejandaannya. Dan dia berkata kepada dirinya, aku harus mendapat keturunan dari keturunan Yehuda. Saudara, matanya ini melihat dengan cara yang berbeda.
Dia melihat Yehuda bukan sebagai manusia yang biasa. Dia tahu ada perjanjian Allah dalam hidupnya. Maka yang pertama kali dia lakukan, dia meninggalkan jubah kejandaannya. Saudara, hari ini ada berapa banyak kau memakai jubah yang salah dalam hidup? Kau tidak pernah bisa melihat ada perjanjian Tuhan atas tempat ini. Kau tidak pernah bisa menghargai sebuah perjalanan dengan Tuhan. Dan kau hanya melihat bahwa ini adalah tempat yang biasa, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jauh di sana. Dan kau selalu memakai jubah kejandaanmu. Saya kenal ada sangat banyak orang di Mahanaim secara spesifik. Mereka yang lahir dari keluarga yang berantakan, keluarga yang broken. Dan mereka selamanya memakai jubah kehancuran itu. Saudara sering dengar kesaksian dari para pemimpin. Di sini ada Pak Luki, ada Burut, bahkan ada Bu Iin sendiri. Mereka yang hidup bukan dari keluarga yang baik. Mereka bukan hidup dari keluarga yang lurus, keluarga yang kudus. Tetapi jubah itu mereka tanggalkan sebab mereka melihat ada sesuatu yang di roh yang bisa mengubah nasib mereka. Dan itulah keputusan yang diambil oleh Tamar. Aku tidak akan selamanya janda. Aku lepas jubah kejandaanku. Dan aku mau pakai jubah yang baru. Aku mau melahirkan sebuah generasi yang ujungnya generasi yang melahirkan Yesus di sana. Saudara pilih yang pertama. Lihat perjanjian. Lihat sumpah. Dan lepaskan jubah kejandaanmu, saudara. Yosua 2 ayat yang pertama. Rahab, siapa ini Rahab? Rahab ini seorang pelacur. Rahab ini adalah seorang Yeriko. Dia adalah dari bangsa Kanaan yang disiapkan, diciptakan untuk dihabisi oleh bangsa Israel. Tapi hari itu dua mata-mata datang. Bangsa Israel mengirim pengintai. Dan dikatakan, Yosua 2 ayat yang pertama, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan bangsaku, negeriku Yeriko kepadamu. Saudara, hari itu Rahab melihat yang berbeda pada waktu mereka melihat bangsa Israel. Saudara, saya bisa katakan bahwa Rahab ini berkhianat atas bangsanya. Setuju? Rahab ini orang Yeriko. Saudara, Rahab ini adalah seorang Yeriko dan dia bukan seorang Israel. Waktu dia membuka pintu rumahnya untuk menyembunyikan dua mata-mata. Itu artinya dia adalah seorang pengkhianat yang mengkhianati bangsanya. Tapi dia tahu ada sesuatu yang berbeda hari itu. Dia tahu bahwa ada sebuah perjanjian yang berjalan bersama bangsa Israel. Saudara, bukan berarti saudara diciptakan untuk menjadi seorang pengkhianat, bukan. Tapi saudara tahu ada sesuatu yang lebih berharga dari yang biasanya kau pegang dalam hidupmu, saudara. Mungkin saudara punya tata krama, saudara punya manner. Saudara, saya ini adalah orang yang sukanya terstruktur. Saya adalah orang yang sukanya ya tiket pesawat harus ada, jadwal harus jelas, sistemnya harus gini. Tapi saya tahu itu negeri, itu bangsa yang harus saya khianati supaya saya bisa berjalan dengan Tuhan. Saudara, kalau engkau ini gak pernah bisa mengkhianati dalam tanda kutip, semua yang menjadi kebiasaan dalam hidup, semua kemalasanmu, semua pemberontakanmu, semua kemarahanmu, dan kau tidak pernah berkhianat atas semua kedaginganmu, kau tidak pernah salibkan itu. Kau sesungguhnya kau gak akan bisa pergi kemana-mana. Dan hari itu di Alkitab ditulis, Rahab memutuskan untuk meninggalkan dan dia berkhianat atas Yeriko. Dan dia memilih melihat ada bangsa pilihan Allah yang memimpin barisan mereka. Dan dia buka pintunya untuk menerima dua pengintai. Saudara, hari ini apakah matamu bisa melihat sumpah dan perjanjian? Di saat Tuhan berkata, aku mau memberikan sumpah bintang. Di mana engkau tidak lagi menjadi seorang yang biasa-biasa. Tetapi engkau akan ada di atas. Dan engkau akan bersinar. Atau kau berkata, Pak, saya ini cuma cleaning service, Pak.
Saya ini bukan siapa-siapa, Pak. Selama engkau tidak pernah memutuskan untuk berkhianat atas semua kedaginganmu, kau gak akan bisa pergi kemana-mana. Selama saya pergi ke Israel, saya bisa ngelihat disitulah pembuktian dari para pahlawan-pahlawan Tuhan yang sesungguhnya. Kami ini kan pergi ke Yordan, dan Yordan ini sangat anti dengan Israel. Mereka gak anti dengan kekristenan. Saudara mau doa, saudara mau nyembah, bahkan kekristenan di Yordan itu lebih tinggi dari di Israel. Saudara bisa bayangin. Kekristenan di Yordan itu lebih banyak daripada kekristenan di Israel. Jadi mereka nggak anti dengan orang Kristen. Mereka anti dengan orang Israel. Bahkan orang Kristennya juga anti dengan orang Israel. Kami ini lagi nyembah, kami lagi doa. Dan tiba-tiba kami nyanyi Baruch Hashem Adonai. Itu 4 orang datang pakai senapan panjang untuk menghentikan lagu kami, saudara. Ini apalagi talit bintang Daud, itu selendang yang diangkat ada bintang Daud yang mereka tunjuk-tunjuk disuruh turunin, saudara. Tapi saya sungguh lihat para pasukan tetap nyembah, tetap nyanyi, bahkan beberapa mereka tetap pakai talit. Kenapa? Bukan mereka menantang maut, enggak. Mereka tahu ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari bahkan diri mereka sendiri. Mereka tersungkur, mereka doa, mereka nyanyi, mereka nyembah. Saudara, matamu ini ngelihat apa? Rahab ini orang Yeriko, orang Kanaan, seorang pelacur. Tapi matanya melihat Tuhan dan perjanjian. Saudara bisa kerja 12 tahun, 15 tahun. Saudara bisa dari SD ada di Mahanaim. Tapi belum tentu kau bisa melihat yang sama. Rut 1 ayat 16. Sama, Rut ini seorang Moab. Hari itu Naomi tidak lebih adalah seorang janda tua, miskin. Dia diderita kelaparan, dia ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal mati oleh 2 anak laki-lakinya. Dia tidak punya siapa-siapa, tinggal menjadi seorang asing di Moab. Menurut banyak orang, dia adalah seorang yang pahit. Dia berkata, jangan panggil aku Naomi. Naomi artinya joy. Tapi panggil aku Mara yang artinya pahit. Dia adalah seorang janda tua yang sudah tidak bisa lagi punya anak. Tidak bisa lagi menikah. Dia miskin. Dia nggak punya harta apa-apa lagi. Dia jual semua miliknya saat dia pindah ke Moab. Dan dia adalah seorang yang pahit. Dia mengubah namanya dari joy, dari sukacita menjadi Mara, pahit dan kesakitan. Tapi hari itu Rut matanya melihat yang berbeda. Dan dia berkata, Naomi, izinkan aku mengikuti engkau. Biarlah bangsamu menjadi bangsaku, Allahmu menjadi Allahku. Saudara, matamu bisa melihat para pemimpin. Wah, si itu galak. Wah, si itu masih berzina. Wah, si itu ABC. Dan kau tidak akan pernah jadi siapapun. Bahkan menurut sejarah Yahudi, Orpa yang menjadi sesama menantu dari Naomi, ujungnya melahirkan Goliat. Dan Rut ujungnya melahirkan Daud. Saudara, kalau hari ini matamu terus melihat apa yang pahit, apa yang rugi menurut dunia, kau tidak akan pernah bisa dibawa Tuhan. Kau akan melihat, wah, perjalanan Israel adalah perjalanan yang traumatis. Perjalanan yang mengerikan. Perjalanan yang merugikan. Atau saudara bisa melihat, ini adalah perjalanan iman dengan Tuhan. Itu sebuah pilihan, saudara. Sebuah pilihan, kau mau melihat dengan benar. Atau kau melihat dengan salah. Kau bisa mendapat kutuk. Atau engkau bisa mendapat berkat, itu ternyata adalah sebuah pilihan. Hari itu saya sungguh melihat, Rut ini ngelihat apa dari seorang Naomi. Yang dia lihat ada Allah yang hidup bersama Naomi. Secara daging, hidupnya sudah habis, sebentar lagi Naomi akan mati. Dan dia mungkin akan jadi seorang Moab yang dianggap anjing oleh bangsa Israel. Tapi ternyata karena matanya melihat dengan benar, Tuhan bawa sampai Rut menjadi seorang yang kaya raya, hidup dengan Boas. Saudara, Batsheba menurut
Orang Yahudi, Bat itu perempuan, Sheba itu 7 atau sempurna. Batsheba adalah perempuan yang sempurna, perempuan yang sangat pintar, perempuan yang sangat licik dan bijaksana. Dan di Alkitab ditulis di 2 Samuel 11 ayat yang kedua, di saat Daud ini berzinah dengan Batsheba. Pilihan Daud, pilihan Tuhan. Saudara, hari itu Batsheba ini adalah seorang yang dia adalah perempuan lain. Saudara, saya selalu berkata saya tidak menganjurkan dan saya tidak berkata ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi kemarin tour leader kami berkata gini, Batsheba ini sebenarnya bukan orang yang biasa. Dia orang yang tahu perjanjian. Saudara, Batsheba ini adalah cucu dari Ahitofel, cucu dari penasihat Daud. Dia seorang pintar, makanya Salomo pintar. Karena menurut penelitian, IQ anak itu lahir dari perempuan atau dari mamahnya, saudara. Dan hari itu Batsheba ini adalah seorang yang sangat pintar dan dia tahu Daud ini memegang perjanjian. Batsheba menikah dengan seorang yang bernama Uria, orang Het, bukan orang Israel, orang Het. Dan dia tahu perjanjian lahirnya dari Daud. Saya tidak merekomendasikan dan saya tidak mengiyakan, tapi ini yang Batsheba lakukan, saudara. Dan hari itu di Alkitab ditulis, tampak kepadanya dari atas sotoh itu, tampak seorang perempuan yang sedang mandi. Saudara, saya ini ngobrol dengan tour leader dan waktu kami berdiri di City of David, waktu kami berdiri di rumah Daud, saya berkata gini, Pak, tour leader, kalau kita berdiri di City of David, saya ini nggak bisa lihat ada orang mandi kok di sini. Semua tertembok dan nggak mungkin saya bisa lihat orang mandi di sini. Dan tour leader kami berkata itu permasalahannya. Dan tour leader berkata dalam bahasa aslinya Batsheba ini mandi di atas sotoh, mandi di atas atap. Dan tour leader kami berkata, kamu tahu ini yang saya percaya. Batsheba sengaja mandinya di atas atap supaya dilihat sama Daud. Saya shock, saudara. Saya pikir iya juga. Siapa yang mandi di atas atap? Di sini ada yang mandinya di atas atap? Semungkin saya cuma berpikir, Tuhan, ini kan dosa, Tuhan. Ini pelakor, Tuhan. Kalau bahasa sekarang pelakor ya. Ini benar-benar ini penggodaan. Hari itu zaman perang. Mereka perang itu bukan 3-4 hari. Mereka perang itu berbulan-bulan. Artinya Uria itu pergi bisa sekian bulan. Dan Batsheba yang artinya perempuan yang sempurna, perempuan yang full of wisdom, perempuan yang sangat pintar ini sengaja menggoda Daud. Kami ngobrol, saya ngobrol, wah saya bersyukur tour leader kami di bus kami, bus Rajam, itu orang Kristen yang ternyata adalah seorang hamba Tuhan. Jadi dia itu gak ngomong ya sejarah luasnya sekian kilometer itu enggak. Dia khotbah panjang lebar, saudara. Dan khotbahnya itu luar biasa, kami debat, kami ngobrol, kami sharing sangat dalam. Dia ngomong dari perspektif Yahudi, dari apa yang dia pelajari dari Alkitab. Karena orang Kristen. Dan waktu kami cerita, dan dia bilang, kamu tahu, gak mungkin Daud itu sekali nengok, dan dia tahu perempuan ini namanya siapa, dia dari mana, sekali ngintip langsung dipanggil, gak mungkin. Ini orang penting di dalam istana, dan dia sudah sering ketemu Daud. Dan dia adalah orang yang tahu perjanjian lahir dari Daud. Saya tidak mengiyakan dan saya tidak merekomendasikan, apalagi di zaman sekarang, saudara. Saudara tiba-tiba mandi di atas Mahanaim gitu ya. Berharap Pak Luki lihat gitu, wah. Saya tidak merekomendasikan. Tidak boleh, saudara ya, dilarang. Apalagi laki ternyata gitu ya. Dilarang, saudara. Tapi itu yang Batsheba lakukan. Dan hari itu Batsheba, istri Uria, bahkan mungkin namanya tidak mau ditulis di Alkitab. Dia mendapat sumpah dan perjanjian. Saya tidak mengiyakan soal bagian itunya. Tapi saya berkata ada orang yang menghargai perjanjian sampai segitunya, saudara. Tidak direkomendasikan ya, saya tetap katakan. Dan perempuan yang kelima, ada seorang yang bernama Maria. Lukas 1 ayat 31 dan 38. Saudara tahu? Kalau hari itu perempuan ini diberitahu kalau dia hamil di luar pernikahan, dia sudah punya tunangan, tetapi dia hamil, resikonya apa? Dia akan dilempari batu hingga mati.
Jadi waktu malaikat ini datang, malaikat ini sedang berkata, Maria, apakah engkau siap dilempari batu hingga engkau mati? Kalau hari ini ada malaikat yang berkata, apakah engkau siap untuk dilempari batu hingga mati? Saya rasa saudara gak akan jawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku, lempari aku dengan batu. Saya rasa enggak. Sama tour leader kami juga khotbah bagus sekali. Kemarin saya sampaikan di Hananel Cinta. Waktu Abraham mendapat firman, persembahkan Samuel anakmu itu. Dia jalan dari Beersheba sampai Gunung Moria. Dia melewati satu tempat namanya Lembah Ben Hinnom. Di lembah itulah, itu perjalanan Abraham. Dia gandeng Ishak. Dan disitulah tempat para penyembah-penyembah berhala mempersembahkan anak-anak mereka kepada Dewa Molok. Jadi di saat Abraham jalan dengan Ishak, dia gandeng tangan Ishak. Dia melewati satu tempat di mana di kiri kanan mereka akan ada anak-anak yang dipotong dan disembelih di sana. Dan Ishak juga melihat itu. Ishak melihat bagaimana ada ayah-ayah, ibu-ibu yang memotong anaknya dan ada mayat bayi-bayi di sana. Itulah lembah Ben Hinnom yang harus dilewati oleh Abraham dan Ishak. Tapi saudara tahu yang ajaib, setelah semua kejadian, Abraham ikat Ishak dan Ishak bertanya, Bapak, di mana persembahannya? Jehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan. Abraham angkat pisau dan semua kejadian di mana malaikat Tuhan menahan tangan Abraham. Setelah semua kejadian itu, Ishak tetap tinggal di Beersheba bersama Abraham. Saudara, kalau saudara jadi Ishak, kalau saudara jadi Maria, mungkin saudara akan trauma. Tapi mereka gak pernah trauma. Mereka tahu perjalanan dengan Tuhan lebih berharga. Ishak gak pernah trauma, Maria tidak pernah trauma. Malaikat datang dan malaikat berkata, Maria, siapkah engkau mati dengan dilempari batu? Pada saat malaikat itu berkata, engkau akan mengandung tanpa seorang suami. Saudara bisa bayangkan, sebagai seorang perempuan muda, sebagai seorang perempuan yang menjaga kekudusan, dan kau dengar perkataan itu. Tidak akan ada lagi kemenangan. Saudara akan dianggap orang sebagai pelacur seumur hidupmu. Tapi Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya bersyukur kita Mahanaim, kita ngelewatin banyak. Saya bersyukur kita berangkat satu pesawat, pulang dengan tidak satu pesawat. Saya bersyukur. Kenapa? Mungkin banyak orang akan berkata, wah buiin gagal. Wah semua yang perang gagal. Katanya satu pesawat berangkat, satu pesawat pulang. Saya ditemui satu orang, Pak, kakak saya ini selama ini nganggep buiin sesat. Begitu bisa terbang satu pesawat tanpa charter ya. Kalau charter semua bisa, ini tanpa charter. Dia berkata, kakak saya ini bertobat dan berkata, wah buiin ini dipakai Tuhan dengan ajaib. Dia pasti gak sesat karena bisa booking satu pesawat doa untuk Israel. Ternyata pulangnya gak satu pesawat, beli tiket pesawat ketengan. Saya rasa dia berkata, kok ternyata buiin sesat lagi ya. Saya bersyukur kita ini ngalamin banyak. Saudara bisa bayangin Maria ini menjaga kekudusan seumur hidupnya. Dia tidak membiarkan dirinya dijamah oleh laki-laki. Sampai kudus lurus. Dan tiba-tiba Tuhan hancurkan itu dengan apa? Hamil di luar pernikahan. Saya rasa kalau kita ini terbang satu pesawat, wah doa menahan perang. Saudara lihat berita-beritanya. Wah ada 300 orang menahan perang. Perang gak jadi, Iran gak jadi perang. Timur Tengah damai sekali lagi. Pulang satu pesawat, kita ini sombongnya seperti apa saudara. Saya bersyukur kita pulang pesawat masing-masing. Ada yang 4 orang, ada yang 8 orang, beli tiketnya di tiket.com dan Traveloka saudara pulangnya. Pulangnya masing-masing di lobi hotel, pesen tiket masing-masing, punten masing-masing saudara. Saya bersyukur akan hal itu. Kenapa? Tuhan tidak mengizinkan kita yang menang. Tapi Tuhan yang selalu menang saudara. Saya bersyukur Maria ini diizinkan diremukkan Tuhan. Dia diremukkan Tuhan. Tapi matanya tetap melihat apa yang jadi janji Tuhan. Saudara saya bersyukur ada mata yang Tuhan bawa untuk melihat anak-anak muda di Mahanaim secara khusus.
Di saat semua orang berkata, wah Christian Lazarus pembuat masalah di sekolah Mahanaim. Wah ada banyak orang yang pembuat masalah. Saya bersyukur mata saya bisa melihat. Mereka adalah orang-orang yang suatu hari akan dipakai Tuhan dengan ajaib. Hari ini saya rekomendasikan setiap saudara jalan-jalanlah ke pintu tol Bekasi Barat dan selfie lah di sana. Sebab saya sudah mendeklarasikan Bekasi ini punya rock saudara. Nah ini dia. Nanti kapan-kapan diganti, itu ada gedung Mahanaim di situ ya. Ada gedung hati di sana. Saya sudah bilang, ayo anak rock, penginjilan lah di sana, di foto yang bagus. Backgroundnya Bekasi is rock. Nah itu kan keren saya bilang. Saudara saya bersyukur ada mata yang Tuhan izinkan melihat yang berbeda. Seandainya saya tetap melihat ini anak-anak pembuat masalah. Ini anak-anak gak akan punya masa depan. Saya gak akan bisa melihat mujizat demi mujizat. Kemarin total ada 14 tim kami yang berangkat saudara. Dan beberapa dari mereka secara ajaib mereka berangkat dengan biaya yang diberkati Tuhan secara mereka pribadi saudara. Bukan saya bantuin. Saya sungguh lihat ada orang-orang yang akan melihat dengan berbeda. Dan setiap kali engkau melihat dengan berbeda akan ada hasil yang berbeda. Setiap kali engkau melihat dan engkau merespon dengan berbeda, hasilnya juga pasti berbeda. Masalahnya kebanyakan saudara ini melihat semua masalah dengan semua persoalan. Kejadian 21 ayat 15. Hagar berkata, aku ini akan mati. Tidak ada lagi air. Anakku ini pasti akan mati. Dia taruh di sema-sema, dia nangis dengan nyaring. Tapi Tuhan berkata, Hagar, buka matamu. Dan waktu Hagar membuka matanya, dia melihat ada sumur. Saudara, saya mau tanya, sumurnya sudah ada atau belum? Sudah. Di Alkitab dikatakan, bukan Tuhan menciptakan sumur. Tuhan membuka mata Hagar dan Hagar apa? Melihat sumur. Jadi sumurnya sudah ada atau belum? Sudah. Saudara, semua berkat sudah ada. 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Dan pelayanan abdi Allah itu bangun dan dia lihat, wah ada musuh, ada tentara kuda, ada kereta di sekeliling kota, celaka tuanku. Sekali lagi apa yang Elisa katakan, buka matamu. Dan pada waktu Elisa membuka mata bujang itu dan dibuka matanya dan ia melihat gunung itu penuh dengan kereta berapi. Elia naik dengan satu kereta. Tapi Elisa mengizinkan kereta berapi di sekelilingnya saudara. Saudara lihat. Keretanya sudah ada atau belum? Sudah. Kuda berapinya sudah ada atau belum? Sudah. Sumurnya sudah ada atau belum? Sudah. Berkat dan kemenangannya sudah ada? Sudah. Apakah matamu bisa melihat? Saya sungguh berdoa di sini ada anak-anak yang baru. Ada angkatan yang baru yang sekali lagi Tuhan percayakan. Izinkan matamu melihat dengan benar. Saya mau minta untuk semua angkatan, semua anak Rumah Shalom tadi sudah berangkat ya. Ada anak STT, ada anak pemenang yang baru. Boleh saya minta JJ di depan. Saya mau doakan dan saya mau minta para pemimpin. Terus sekali lagi kita tumpangi tangan mereka, kita urapi mereka. Dan setelah itu akan dilanjutkan untuk kita akan terus berdoa. Pemimpin, Bu Iin belum sampai. Bu Iin mau mengawal sampai semua berangkat dan semua sampai di Indonesia. Beliau ambil flight terakhir. Jadi kita akan tetap doakan. Dan saya mau undang semua anak-anak baru bisa berdiri di depan.